Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, ada pengumuman gereja yang akan saya sampaikan dan bisa untuk minta perhatiannya. Pengumuman gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Gideon Ayu, mari kita bersatu hati untuk kita boleh berpartisipasi dalam satu doa puasa yang akan diadakan setiap Sabtu di rumah masing-masing. Untuk bahan renungan dan pokok-pokok doa dapat menghubungi ketua pintas, ketua komisi ataupun ketua setiap departemen. Kemudian yang kedua, kita akan menggerakkan lagi gerakan doa jam 9 malam atau GD21, diadakan secara serentak di setiap hari, di setiap keluarga kita masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, kita akan mengawali dengan membaca kitab yang dimulai dari kitab Amsal, dan setiap harinya kita akan mulai membaca untuk setiap hari setiap satu pasal. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau bersatu hati. Ada doa puasa, ada doa yang serentak kita lakukan, dan kita mau percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Mari kita akan bersama-sama menikmati ibadah kita, dan kita akan berdoa. Kita minta supaya hadirat Allah ada di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur Bapa di surga buat kasih-Mu. Kami percaya ada kuasa yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami mengundang hadirat Allah ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, Allah yang maha penuh kuasa, Raja segala zaman, kami percaya Engkau ada dan Engkau siap untuk memberkati kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Kita percaya bahwa ketika kita menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita, ada kuasa yang luar biasa, dan kemenangan itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemenangan itu Engkau sediakan bagi umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Banyakkanlah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari menyembah di hadapan Allah. Haleluya. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Mari nyatakan. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Oh, segenap hatiku menyembah. Mari nyatakan. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Amin. Haleluya. Mari dengan iman katakan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya pemulihan, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi di antara kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau ajaib dan mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemenangan terjadi. Haleluya. Yesus, Engkau yang kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu tergenapi atas kami. Siara lama yes. Kurama yes sikala lama yes. Sikala lama yes. Kurama yes sikala lama yes. Sikala lama Yesus. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib terjadi.
kemenangan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin, amin Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami percaya, sebab Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Amin. Kami percaya kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan, mari kami buka hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Mari Allah berkati kami melalui firman-Mu. Teguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kami, maka firman-Mu itu yang akan menuntun kami untuk kami boleh kembali ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Shikaralama ya shikaralala. Shikarala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Engkau turun tangan, menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Engkau sanggup menjawab Tuhan seru doaku ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Amin, amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan menyembuhkanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku Tuhan. Seru doaku sebab tiada yang seperti Engkau,
Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya. Aku percaya Engkau ajaib Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Kembali Tuhan, hati kami tertuju kepada Engkau. Pikiran kami, hati kami tertuju kepada Engkau untuk menerima taburan dari firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Biar setiap firman ini menjamah setiap hati kami yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul mempersiapkan jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Saudara, jika kita melihat dunia sekarang ini, kita melihat bahwa tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini sudah sangat dekat sekali. Mari kita akan membaca Yohanes pasal 1 ayat 23. Kita masih melihat Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 23. Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis itu mempunyai satu tugas, yaitu pembuka jalan bagi Yesus Kristus Sang Raja. Kalau kita membaca cerita-cerita zaman dahulu, saudara, ketika seorang raja akan mengunjungi sebuah kota atau sebuah desa, maka perjalanan raja itu akan didahului oleh seseorang yang disebut dengan pembuka jalan. Orang itu akan berlari di depan, tidak terlalu jauh dengan sang raja ataupun terlalu dekat dengan sang raja. Dia adalah seorang pembawa kabar, ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa rakyat telah berkumpul menantikan kedatangan sang raja tersebut. Intinya tugas seorang pembuka jalan ialah untuk mempersiapkan rakyat untuk menerima kedatangan sang raja itu, ya. Dan itulah tugas Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan tadi, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesannya ini berlaku sejak dulu sampai dengan sekarang, yaitu pada kedatangannya yang pertama kali, tetapi juga yang akan datang, di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Yohanes adalah pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Hari ini, saudara dan saya, kitalah pembuka jalan itu bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, untuk menyambut Tuhan kita harus mempersiapkan jalan Tuhan. Kita harus meluruskan jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya katakan bahwa dunia ini seperti padang belantara atau padang gurun. Padang gurun itu tempat yang kacau, yang tidak teratur, tidak terawat, terabaikan, sia-sia, sebuah tempat tanpa harapan. Itulah padang gurun dan itulah keadaan dunia ini. Dan Mesias yang akan datang itu tidak mungkin berjalan di tempat yang seperti itu. Itulah sebabnya dulu Yohanes Pembaptis itu dipersiapkan jalan, dipersiapkan untuk apa? Untuk kedatangan Mesias yang pertama kali. Dan hari ini saudara dan saya, kita semua dipersiapkan untuk apa? Membuka jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, itu sebabnya kita jangan duduk diam-diam saja. Kita harus melihat firman Tuhan. Kita harus mulai melihat firman Tuhan dan mulai mempersiapkan diri kita untuk menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan katakan, aku akan segera datang. Aku sedang dalam perjalanan. Engkau harus mempersiapkan jalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Mari kita lihat Lukas 3 ayat 4 sampai dengan 6. Kita akan melihat ada 4 hal yang kita akan lakukan untuk mempersiapkan atau membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara, di dalam ayat yang kelima ada 4 hal yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, setiap lembah akan ditimbun. Yang kedua, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang ketiga, yang berliku-liku akan diluruskan. Yang keempat, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan ayat 6 itu indah sekali. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara, sungguh indah firman Tuhan. Jika kita menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka ayat 6 ini pasti akan terjadi. Dikatakan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah setiap lembah harus ditimbun. Setiap lembah harus ditimbun, berarti yang kosong harus diisi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai mengerjakan hal-hal yang selama ini mungkin kita abaikan. Mungkin ada yang melalaikan hal doa. Mungkin ada yang melalaikan pembacaan firman Tuhan setiap harinya. Mungkin juga tanggung jawab tertentu kita abaikan. Saudara, apakah ada tanggung jawab yang harus saudara penuhi, yang selama ini saudara tunda-tunda? Mari saudara, setiap lembah harus ditimbun. Artinya, mari kita isi kekosongan hidup kita itu. Bila saudara mulai melihat, oh ya, kehidupan doaku mulai kendor, itu harus ditimbun, harus diisi. Oh ya, pembacaan firman Tuhanku, itu harus ditimbun, harus diisi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang
kehidupannya kelihatannya baik-baik saja, bermoral, tidak melakukan pelanggaran apa-apa, tetapi ada sebuah lembah yang besar. Mengapa? Karena dia mengabaikan hal-hal tersebut, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita isi hidup kita. Mari kita isi lembah itu untuk menjadi pembuka jalan bagi Sang Raja. Yang kedua, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Apa maksudnya setiap gunung dan bukit? Setiap gunung dan bukit berarti adalah ego kita, berarti adalah dosa kita. Itu semua itu harus kita ratakan. Itu adalah penghalang bagi jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk kita meratakan gunung dan meratakan bukit itu, yaitu ego dan dosa kita itu, saudara. Kalau zaman sekarang saudara melihat ada banyak pembangunan, seperti misalnya pembangunan jalan tol, mereka potong itu gunung. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang dinamit, mereka pasang bom, sehingga gunung-gunung itu bisa rata semuanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran Alkitab katakan bahwa gunung itu bisa dipindahkan bukan dengan dinamit, tapi dengan iman. Artinya apa, saudara? Itu membutuhkan lebih daripada sekedar dinamit, tetapi membutuhkan kekuatan Allah untuk menghancurkan, untuk menghalau segala ego kita, dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi, kalau saudara adalah orang-orang Kristen yang pernah berusaha menjalani kehidupan Kristen ini dengan serius, saudara tahu betapa sulitnya meratakan gunung-gunung dan bukit-bukit dosa itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan iman dan dengan kekuatan dari Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, yang berliku-liku diluruskan. Apa maksudnya yang berliku-liku diluruskan? Artinya adalah hati yang tidak lurus, yaitu orang yang bengkok jalannya, yang berbelat-belit, orang yang licik, yang manipulatif, yang tidak jujur, yang suka memanfaatkan orang lain. Itulah hati yang lika-liku, yang tidak lurus. Itu sebabnya Alkitab katakan, luruskanlah hatimu. Hiduplah sekarang penuh dengan integritas, jujur, tulus, ikhlas, dapat dipercaya. Supaya orang lain gak menebak-nebak kalau kita bicara. Karena orang yang tidak lurus, kalau dia ngomong ya, itu bukan berarti ya. Kalau dia berkata tidak, belum tentu itu berarti tidak. Padahal Alkitab katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Tetapi orang yang hidupnya tidak lurus, yang hatinya tidak lurus, sukanya berbelok-belok, berbelat-belit kalau bicara. Ya tidak belum tentu berarti ya, tidak belum tentu berarti tidak. Ini akan membuat pusing orang yang mendengarnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, mari kita mempunyai hati yang lurus. Yang terakhir, dikatakan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saya mulai cek dari bahasa aslinya, maksudnya apa yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Artinya jalan yang kasar dan berbatu itu menjadi halus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, banyak jalan-jalan raya atau jalan-jalan di pedesaan itu masih berbatu-batu. Kalau kita naik kendaraan, sepeda motor atau mobil, tentu saja kita merasa tidak nyaman kalau jalanan itu masih berbatu-batu. Kita mulai berpikir kapan ini jalanan ini berakhir. Tetapi kalau jalanan itu halus, enak gitu, maka kita akan nyaman, kita bisa tidur di dalam mobil mungkin, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berlekuk-lekuk artinya yang kasar itu menjadi halus. Apa ini, saudara? Ini bicara soal karakter kita. Karakter kita yang dahulu kasar, yang dahulu mungkin suka marah-marah,
nggak sabar, kasar. Tetapi karena Yesus mengubah hidup kita, karakter kita diubah menjadi halus. Kalau saya umpamakan tadi naik mobil di atas jalan yang berbatu-batu, tentu saja kita akan merasa tidak nyaman, saudara. Demikian juga kita kalau bersama dengan orang-orang yang berkarakter kasar, saudara pasti tidak akan merasa nyaman. Itu sebabnya banyak perceraian terjadi. Kenapa? Karena mulai istri mungkin kasar kepada suami, mungkin suami kasar kepada istri, orang tua mungkin kasar kepada anak-anak, anak-anak kasar kepada orang tua. Tapi hari ini firman Allah katakan bahwa yang berlekuk-lekuk akan diratakan, jalan yang kasar dan berbatu akan dihaluskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi mungkin pertanyaannya bagaimana? Ada satu kunci saudara yang ingin saya sampaikan. Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur bahwa kita akan menjadi serupa, sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Dan karakter daripada Kristus adalah rendah hati dan lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya katakan? Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara setiap hari menyembah Tuhan, maka sedikit demi sedikit tetapi terus menerus, maka karakter saudara akan diubahkan. Dahulu kasar, terus dihaluskan sampai menjadi sama seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saya ingin katakan ini. Lakukanlah 4 hal di atas untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Dan janji firman Tuhan ialah semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan melawat saudara pada saat ini. Saya percaya Roh Kudus menjamah saudara hari ini. Biar Tuhan mengubah saudara dan saya. Kita diubahkan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita menyembah, ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di antara saudara yang pada saat ini, mungkin pada waktu saudara mendengar firman Tuhan pada saat berkata, iya, ini aku orangnya. Aku lalai dalam kehidupan doaku. Aku lalai dalam kehidupan firman Tuhan. Mungkin saudara juga berkata bahwa ada dosa-dosa tersembunyi di dalam hidupku yang orang lain gak tahu. Mungkin juga saudara pada saat ini berkata, ya, ini hatiku gak lurus, berbelit-belit. Atau mungkin ada di antara saudara pada saat ini
yang berkata, ya, aku selalu bertindak kasar terhadap istriku. Aku bertindak kasar kepada suamiku. Aku bertindak kasar kepada orang lain. Hari ini, saudara, saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Ini saatnya yang paling indah, kita mau datang kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang mampu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Sudah terlalu lama kami bergumul dalam dosa-dosa kami, Tuhan. Kehidupan karakter kami yang buruk, Tuhan, tanpa kami sadari. Tapi hari ini firman Tuhan mencelikkan mata kami. Ampuni kami, Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan, bersihkan dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada, Tuhan. Hari ini disucikan, dikuduskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai berkat Allah dicurahkan atas hidup mereka. Dan kami percaya, Tuhan, perubahan akan terjadi dalam hidupnya, dalam keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Mari saudara kita mulai berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa Indonesia, untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajarannya, dan seluruh kepala sampai tingkat RT. Tuhan akan berkati, berikan hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang senantiasa memihak kepada rakyat. Terima kasih banyak, Bapa. Di tengah musibah corona yang melanda dunia dan bahkan Indonesia, Bapa di sorga, Engkau sendiri yang akan menolong bangsa ini. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni bangsa kami. Tutup dengan darah-Mu, Tuhan, bangsa kami. Ampuni kami, Tuhan. Dan Tuhan mulai memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang yang percaya kepada Engkau mulai bersinar, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan juga gereja-gereja Gideon yang ada di Indonesia. Engkau berkati dengan situasi-situasi yang seperti ini, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus justru ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan katakan kepada setiap para hamba Tuhan, sehingga ada satu kegerakan di dalam keluarga, ada kegerakan yang terjadi di dalam gereja, Tuhan. Sehingga kalau COVID-19 ini berlalu, kami percaya, Tuhan, ada pos-pos baru yang akan dibuka, ada gereja-gereja baru yang akan dibuka. Karena Tuhan beracara di dalam setiap apapun, setiap masalah apapun. Terima kasih banyak, Bapa di sorga. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap para dokter, perawat, para medis yang ada di garda paling depan. Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan terus memberkati hidup mereka. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di Nayu, yang ada di Gumeng, yang ada di Jenggre, Banyuanyar, Boyolali. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, dan terus Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, Bapa di sorga. Terima kasih. Kami percaya berkat Allah dilimpahkan kepada kami semua. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, amin Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak